Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 3 Agustus 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini sudah video pembahasan ketiga ya hari ini. Kita masuk ke sektor CPO. Oke, ke sektor CPO ada 8 saham apa saja, silakan diikutin ya. Kita langsung saja nih ke saham pertama, ada LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1210 dengan perubahan harga minus 0,41%. Kalau kita lihat dia volumenya ini ya jauh dari volume 20 udah 2 hari. Padahal sebelumnya nih udah cukup bagus LSIP. Bandar asing mulai keluar tipis-tipis. Nah, ini dia masih rutin untuk jualan si LSIP-nya. Nah, bandar detektor masih error. Oke, kita lanjut saja langsung ke teknikal. Secara teknikal, LSIP sudah capai target. Oke, ini adalah target dari ya bisa dibilang cup and handle-nya. Oke, cup and handle ini targetnya orange di tanggal 1 sama 29 Juli udah tercapai lah LSIP. Nah, sekarang dia lagi rounding lagi. Mudah-mudahan ini dia nggak break di bawah yang ungu. Oke, penan ungu ini nggak di break. Kalau dia nggak di break, ini bisa cakep. Dengan target baru bisa ke area sini kalau breakout. Oke, seperti itu. Nah, ini LSIP juga udah TP1 lah ya bahasanya, udah tercapai kan targetnya, harusnya sudah cuan. Nah, ini nanti targetnya di sini adalah resisten tipis sebelumnya nih ya. Nih. Jadi sangat berpotensi untuk ke arah sana, mudah-mudahan. Yang penting diapresiasi pasar, kita hanya melihat, menganalisa, pasar mengapresiasi, nah jadinya cuan semuanya, gitu ya. Baik, selanjutnya ada SSMS. SSMS hari ini ditutup di harga 1480 dengan perubahan harga minus 1,33%. Kalau kita lihat dari volume, dia hari ini menipis, jadi dia koreksi dengan volume tipis. Yang menarik, asingnya belum keluar, menarik banget ini. Bandar lokalnya ya keluar tipis-tipis walaupun sempat akumulasi, jadi masih good lah. Barangnya masih pada banyak ini. Dan kalau dilihat, ya SSMS juga udah hit target. Nih, targetnya ya udah hit di tanggal 28 Juli ini. SSMS juga udah break di 1480-an sebenarnya. Ini adalah resisten sebelumnya yang saya tarik dari historical. Nah, ini kan kemarin ya, pucuknya udah tembus juga. Di sini ada nih dari historicalnya saya pernah lihat. Mana? Ya agak lama ya. Jadi langsung saja. Nah, ini dia mungkin retest. Kalau dia lanjut dia bisa breakout, ini bagus banget, bisa potensi lanjut ke 1600 kalau dia breakout. Nah, ini kita coba cek trend line-nya ya. Ini ada trend line atap nih kalau saya lihat. Nah, seperti ini. Bawahnya seperti ini. Oke, ini jalurnya. Saya izin hapus ini biar nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu rame. Jadi ini udah ya, ini udah saya hapus dulu. Udah tercapai semua, ya kan? Tinggal lanjutannya aja. Nah, jadi kalau di Stock Dictionary ini memang nggak ada trading plan ya Bapak Ibu, tapi ada gambaran lah. Nah, jadi ini saya rasa harusnya lebih bermanfaat, jadi biar bisa lebih tahu, oh arahnya sekarang kayak gini sahamnya gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu secara teknikal. Ini dia terlihat penannya melebar sedikit. Ini kalau jebol, ini saya izin hapus ya, dia udah hit target. Kalau penannya jebol, ini potensi bisa turun ke arah sini. Ke arah sini nih ya, area-area sini misalnya dia jebol 4800, bisa jebol lari ke 1350 lagi. Tapi kalau dia breakout, oke, potensi ke 1600-an ya. Jadi masih sangat berpotensi untuk lanjut naik lah untuk SSMS ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada SIM.
SIM hari ini ditutup di harga 466 dengan perubahan harga minus 0,85%. Kalau kita lihat secara volume ini sama dengan volume 20-nya. Bandar asing pun keluar tipis-tipis sudah 2 hari. Dari bandar lokal belum terlihat ya. Nah, SIM sendiri sebenarnya sudah hit target. Lagi-lagi hit target, dimana ini target dari sini ya. Ini udah lama, silahkan cek di video sebelumnya. Saya nggak mengada-ngada, ini juga hit target. Dia potensi double bottom, breakout, hit target. Nah, kemarin SIM ini juga saya udah sampaikan, ini area-area banyak banget resisten. Resisten uptrend line pondasi, ada resisten statis di 480, 478, ada MA60 dan MA200. Jadi ini banyak banget resistennya, jadi harus benar-benar sabar dan dia terlihat retrace ya. Nah, untuk SIM sendiri mungkin retrace bisa sampai ke area 460-an ini, supportnya dia. Nanti begitu dia retrace, dia rounding. Secara nggak langsung dia rounding ngebuat cup and handle gitu. Nah, ini jadi saya izin hapus. Ini udah sampai target ya. Nah, ini dia berpotensi untuk bikin cup and handle kalau dia rounding lagi gitu. Ya, mudah-mudahan cukup membal di area support ya kan, dia rounding lanjut naik. Tentunya ada target baru. Nah, nih ini ya, target barunya ke area 500 sampai 515 sampai 520 nih, pucuk-pucuk sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk SIM. Lanjut, selanjutnya ada Ali. Ali hari ini ditutup di harga 9225 dengan perubahan harga minus 1,86%. Kalau kita lihat dari volume, hari ini cukup tinggi dan dia sudah konsisten di atas MA20 selama berapa hari? 6 harian ya, 5 harian. Nah, ini dia udah konsisten, mudah-mudahan bagus. Sayangnya memang si asingnya terus jualan, makin lama malah makin besar asingnya. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal dia breakdown lagi di area 1500-nya ini. Nah, itu dia breakdown lagi. Sekarang ditutup di harga 9225. Yang dimana ini masih area-area pertengahan. Area-area pertengahan. Nah, mudah-mudahan di sini ada pantulan seperti di tanggal 4 Juli ini. 4 Juli ada pantulan. Nah, ini mudah-mudahan ada pantulan. Karena apa? Ini juga sebenarnya area support minor. Karena bertepatan di tengah-tengah badan candle. Nah, tengah-tengah badan candle ini bisa jadikan support nih seperti ini ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, Ali sendiri kalau kita mau berangan-angan, anggapannya dia ada pantulan, ya semoga aja nih dia bisa berada di atas terus garis orange ini. Karena sekarang nggak langsung dia waving naik gitu. Jadi ini sebenarnya penurunan kalau sampai saat ini ya, sampai tanggal 3 Agustus ini masih wajar. Masih wajar karena apa ya, dia breakout ya, tapi false breakout, namun dia masih di atas low sebelumnya. Kalau dia naik lagi masih oke, masih good seperti itu. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk Ali. Lanjut, selanjutnya ada GZCO. GZCO hari ini ditutup di harga 164 dengan perubahan harga 0%. Kalau kita lihat hari ini volume kecil. Sebelumnya tanggal 1 Agustus sempat spike. Dari bandar asing kembali jualan. Ya, jualan tipis-tipis. Jadi ini asingnya di GZCO ini keluar masuk gitu aja terus kan. Nah, ini barangnya masih banyak di atas asingnya. Nah, GZCO ini belum nyampe target. Jadi kalau saya sih fair aja ya, belum gitu. Ini kan belum, targetnya di sini 183 185-an. Ini belum nyampe target. Namun sayang dia hari ini breakdown ya, kemarin breakdownnya, hari ini doji, yang dimana mudah-mudahan ini pertanda pasar nih bingung antara mau ngelanjut naik atau turunin si GZCO. Nah, jadi masih butuh candle konfirmasi lagi. Oke, candle
afirmasi yang dimana kalau dia berhasil breakout besok, nah ini cakep. Tapi kalau dia merah, ya potensi kita turun dulu. Mudah-mudahan ke area ungu ini. Nah, ungu ini adalah relnya si GCCO untuk naik. Nah, naik pelan-pelan, yang penting naik kan nggak masalah. Memang terbuang waktunya, tapi yang penting cuan. Jadi gitu ya, ini GCCO secara view masih potensi naik. Halangan pertama MA60 ini dulu. Kita lihat dia bisa breakout, ini ganteng banget untuk GCCO. Gitu. Oke. Seperti itu ya untuk GCCO. Lanjut, selanjutnya ada STA. STA hari ini ditutup di harga 1255 dengan perubahan harga 1,21%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis. Nah, lihat bandar nih ganteng banget. Ganteng banget. Kenapa? Ya karena di sini dia akumulasi nih. Nah, akumulasi nih si STA. Ini kalau menarik sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih punya STAA, nggak apa-apa, tambah muatan aja dulu di area-area bawah ini. Kalau dia lagi naik, nanti kelihatan nggak kuat ya sempet jual dulu sebagian buat nambah modal kalau dia turun lagi ke bawah. Kita mainin sideways, saham-saham sideways seperti ini ya nih. Beli di bawah ya kan. Ada pantulan, jual, turun lagi, jual ya kan. Nah, seperti itu. Ini juga kemarin dia sebenarnya tipis nih nguji MA60-nya, belum kena sih sebenarnya. Tapi sambari naik nih kelihatan dengan sideways, dia nanti nguji baru membal ke atas. Nah, jadi masih ada waktu untuk akumulasi ya. Kalau Bapak Ibu bahasanya akumulasi ya, bisa nih akumulasi ikut pergerakan bandarnya. Kalau kita lihat aja foreign tuh, bandarnya masih naik terus, masih bagus. Jadi gitu ya untuk STAA. Target masih sini dulu 1400, pecah breakout. Ini kan harus nge-breakout dia. Kalau breakout sih ganteng banget gitu. Oke. STA. Lanjut selanjutnya ada TAPG. TAPG hari ini ditutup di harga 710 dengan perubahan harga minus 1,39%. Kalau kita lihat dari volume, dia mepet dengan volume 20. Ini juga nih ya, asingnya gila TAPG, menarik banget. Oke, kalau kita lihat bandar detektor juga masih error. Kita langsung aja ke technical. Secara technical, TAPG sebenarnya hit target. Ya, hit target juga nih. Ini kan, ini miringnya dari penan ini yang warna ungu yang saya tebelin nih ya. Ini izin tebelin. Nah, ini ada hit targetnya. Nah, udah tercapai. Ada target kedua nih di sini. Di 775-an area ini. Oh, jauh banget, sorry, salah. Nah, gini ya. Area-area sini. Nah, ini masih bisa berpotensi lanjut. Cuma butuh waktu sepertinya. Kenapa butuh waktu? Satu, di sini dia ada gap ya. Dia bikin gap di bawah. Dia bikin gap di bawah. Kalau dia ini jebol, potensi dia nguji MA 200. MA 200 diuji, MA 60 ini diuji. Kalau dia berhasil membal dan crossing, nah ini baru lanjut naik TAPG. Jadi ini sebenarnya bisa juga sih dia rounding untuk ngebuat cup and handle. Nah, ini dia udah ada roundingan pertama sebenarnya kan. Nih, roundingan pertama ya. Roundingan pertama, roundingan kecil ya. Ini roundingan kedua. Nah, ini kalau dia rounding lagi, ini dia di atasnya sini harusnya inverted head and shoulder nanti. Nah, itu inverted head and shoulder itu adalah alasan untuk si TAPG nanti lanjut naik. Seperti itu. Oke, jadi masih good. Cuma emang butuh waktu aja kalau dia breakdown lagi. Ya, karena hari ini breakdown seperti itu. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini ada target-targetnya udah tercapai. Jadi ini saya kecilin lagi tadi cuma buat nunjukin aja biar nggak bingung. Nah, seperti ini ya. Jadi silakan dicatat, dipantau. Sekali lagi, stock dictionary nggak ada bikin trading plan. Tapi cuannya bisa dilihat, bisa dirasakan bersama gitu ya. Selanjutnya ada PALM. PALM ditutup di harga 875 dengan perubahan harga 5,42%. Kalau kita lihat dari volume, ini di bawah volume 20.
dengan ada akumulasi bandar asing dari tanggal 27 Juli sampai hari ini. Namun masih tipis-tipis banget memang. Tapi kalau kita lihat dari teknikalnya, secara teknikal ini PAM juga mendekati area-area ini, area resisten lagi. Kemarin dia sempat breakout cuma gagal, terus dia rounding. Sekarang hari ini ya ketahan di 875. Kita lihat besok ini breakout, gantengnya luar biasa. Kenapa? Ini adalah pola kesayangan kita semua. Ya nih, pola kesayangan kita semua nih. Ada cup and handle, potensi cup and handle ya. Ini ada gap biru. Nah, mungkin nanti dia kalau gagal dia rounding lagi ke sini. Cuma sebenarnya ini dia pun udah rounding nih di sini. Rounding tipis. Ya kan? Rounding tipis di sini. Ya kita lihat aja, saya kasih spare sampai sini area-areanya. Yang jelas target kita bisa kita targetkan. Kita targetkan, nah breakout bisa sampai area sini. Mana ininya? Nih. Oke, area resisten sebelumnya untuk PAM. Jadi masih menarik banget ini. CPO sudah mulai menarik secara teknikal ya. Tinggal nanti muncul berita-berita bagus, sahamnya diterbangin, yang ketinggalan baru nyangkut-nyangkut. Nah, jadi yang punya saham di bawah untuk CPO di ini aja, di maintain ya, di maintain. Mau TP sebagian bisa, nanti buat turun untuk average down bisa. Mau yang diem aja nungguin tapi ntar di bawah nambah lagi ya bisa gitu. Jadi disesuaikan aja dengan porsi dan dompet masing-masing gitu aja. Dan ingat, nggak usah terlalu banyak masuk ke saham CPO. Maksudnya kalau memang sudah GZCO ya GZCO aja. Kalau udah STA ya STA, TAPG, nggak usah semuanya dimasukin gitu. Nanti susah average downnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, terasa ya di Stock Dictionary ini tanpa harus ada trading plan, tapi cuannya lebih berasa lah kalau menurut saya. Seperti itu. Ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat analisanya. Salam sehat selalu.